Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang online. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran dan tubuh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Kau telah berikan kekuatan bagi kami, kesehatan yang begitu sempurna sepanjang bulan ini. Kami sudah di akhir bulan Maret dan kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, bertata atas setiap kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Karena kami mau Tuhan, kami tahu Tuhan, pada saat kami pulang tidak sama pada saat kami datang Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan, Kau akan menyembuhkan kami. Kau akan memberikan kami kemenangan, Kau akan memberkati kami. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, Allah kami yang perkasa. Yesus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama duduk kembali. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Ada satu firman Tuhan yang begitu merema dalam hidup saya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebesar apa dosa kita, seberapa jauh hidup kita dari Tuhan, saya cuma bisa kasih tahu bahwa Tuhan tetap setia atas hidup kita. Tuhan tetap setia atas hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Mari 1 menit berdoa kepada Dia, bersekutu dengan Dia, katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tuhan terima kasih Kau mengampuni dosa kami.
Tuhan terima kasih Kau telah mati di kayu salib buat hidup kami. Tuhan terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersekutu dengan Dia. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memerdekakan kita. Dia akan memberikan kita kemenangan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami ya Bapa. Roh Kudus bertata atas hidup kami. Roh Kudus berkuasa atas seluruh hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik. Kau setia, Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami menyembah-Mu. Shikina Maya Lala Maya Shane. Sama-sama mengangkat tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, jadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Sambil kita mengangkat tangan kudus kita, katakan kami merasakan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kami Bapa. Oh syaralamalalamalalamalalamalama ya syam. Syaralamal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 ala. Lebih lagi jemaat Tuhan Oh
merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Segalanya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dialah kita yang baik, Dialah kita yang hebat, Dialah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari menari buat Dia. Sekali lagi. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat-Mu. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih lagi kita mau menyanyi buat Tuhan, amin. Tepuk tangan yang meriah menari buat Dia, yeay. Nothing gonna stop us now, nothing gonna stop us now from praising, yes, from praising You. Nothing gonna stop us now, nothing gonna stop us now from praising
duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Kami percaya ketika kami hanya memandang kepada Tuhan saja, kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Kami beroleh kekuatan yang baru. Ketika kami lemah, kami memandang kepada Engkau Tuhan. Kami mendapatkan jalan keluar dan sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah hari Minggu ini kami bersukacita sebab kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami yang ada di rumah-rumah sekalipun, kami datang dengan hati, dengan kerinduan untuk kami menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Berkati kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan kami beroleh kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan.
Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan, namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Ya, shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live melalui YouTube dan Instagram. Saya percaya bahwa hari ini ada satu sukacita Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saudara, hari Sabtu kemarin beberapa jemaat kami divaksin ya saudara. Dan saya melihat dalam ibadah onsite ini yang ikut vaksin yang hadir hanya 4 orang. Ya, saya percaya saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah live ya melalui Facebook dan Instagram. Karena efek dari vaksin ini memang agak meriang gitu saudara ya, demam, tapi ada juga yang bisa bangkit ya. Kemarin saya begitu selesai divaksin, saya pulang, saya bawa mobil sendiri saudara. Saya divaksin dari Tanjung Benoa, saya masuk tol Tanjung Benoa, tujuan saya karena rumahnya di Renon, saya harusnya keluar tol di Sanur. Tapi enggak tahu kenapa saya keluar tolnya di bandara, saudara, di tahu-tahu sudah sampai di bunderan. Sampai di bunderan, loh kok saya sampai di bunderan bandara, Ngurah Rai gitu saudara ya. Harusnya saya tadi ambilnya jalur kanan, rupanya saya ambil jalur kiri terus jadi... Ya, itu efek dari vaksin katanya. Haleluya. Tapi hari ini saudara, saya percaya bahwa ada satu sukacita Tuhan yang buat kita terus semangat mengiringi Yesus. Sudah berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, baik. Hari ini saudara, saya akan membagikan satu firman Tuhan, ya, disciple to be bright. Ya, jadi setiap kali kita membaca tulisan disciple to be bright, membangun murid menjadi mempelai. Ya. Bagaimana sebenarnya saudara, saya dan saudara hari-hari ini sedang dipanggil sebenarnya bukan jadi jemaat. Ya saudara ya, setiap kali saya mengikuti Zoom gitu ya, dari pembinaan, apakah itu dari GBI, apakah itu dari mana aja gitu ya saudara ya. Pembinaan selalu berkata, mari katakan kepada jemaat gitu ya, bukan jadi jemaat saudara, tapi kita harus jadi murid Kristus. Yang mengerti katakan amin gitu saudara ya. Kita harus jadi murid. Ya karena apa saudara? Nah hari ini kita akan melihat kenapa murid. Kenapa Tuhan bilang hai jemaatku bukan tapi hai muridku. Ya, mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Mungkin bisa dibantu dari slide ya Pak Jo. Ya, 1 Petrus 2 dari ayat Alkitab aja Pak. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24.
1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita buka Alkitab kita. Ini sebagai ayat pembuka kita. Ya, baik, kita akan baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ya, saudara, ini ayat firman Tuhan untuk kita hari-hari ini, bahwa kita itu diminta mengikuti teladan Kristus, ya, karena kamu pun telah, dan untuk itulah kamu telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara dan saya hari-hari ini sedang dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kenapa saudara? Karena murid Kristus itu adalah yang dekat dengan Bapa, yang dekat dengan Yesus, dan menerima impartasi, menerima kasih ya secara khusus dari Tuhan. Yuk kita lihat sendiri saudara. Yohanes 13 ayatnya yang pertama, nah ini saudara yang saya temukan, Yohanes 13 ayat yang pertama firman Tuhan berkata gini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau dengan bahasa saya katakan begini saudara, detik-detik terakhir ketika Yesus akan masuk dalam proses jalan salib, Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya. Nah saudaraku, biasanya kalau kita punya acara yang spesial, pasti saudara mengajak orang-orang yang terdekat. Demikian juga dengan Yesus saudaraku. Ternyata sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus itu mulai mengajak kepada murid-muridnya kumpul bersama-sama. Nah ayat yang kita baca ini saudaraku, yang saya garis merah dikatakan gini, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya, the full extent of his love, yang berarti sampai kepada puncaknya, yaitu sempurna saudara. Jadi kasih Yesus kepada muridnya itu adalah sempurna. Karena di dalam Alkitab saudaraku tidak ditulis jemaat tetapi murid. Jadi hari ini mari kita mulai tangkap isi hati Tuhan. Bapak ibu saudara yang hadir juga yang mengikuti ibadah, saudara katakan, saya bukan jemaat tetapi saya murid Kristus. Katakan amin. Ya, jadi kasihnya itu beda dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, the salvation for all. Ya, jadi kasihnya universal ya, menyeluruh kepada semua orang. Tetapi dikatakan kasih yang sempurna, kasih yang khusus. Nanti kita akan lihat beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Yesus disaksikan hanya oleh murid-muridnya. Dan kami saudaraku berkata bahwa ayo kita jadi murid supaya apa? Supaya kita mengalami sebuah terobosan, supaya kita mengalami sebuah berkat yang khusus. Saya tulis begini ya saudaraku, jadi hari-hari ini perhatian Yesus itu secara personal kepada murid-muridnya. Jadi kita beralih gini ya, sebelumnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita percaya kepada Yesus, kemudian kita beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya kita harus naik level, yaitu mengikuti Tuhan Yesus dari dekat. Oke, next lagi. Nah, saudara, ada satu peristiwa sebelum Yesus ditangkap. Yesus mengadakan perjamuan malam, ya, perjamuan makan malam terakhir dengan siapa, saudara? Dengan murid-muridnya, dengan orang terdekatnya.
Nah, masih di Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, ternyata saudaraku, dari ayat ini ada 3 pesan yang Tuhan berikan kepada muridnya. Yang pertama adalah Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya. Nah, menanggalkan jubahnya itu menandakan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi hari-hari ini saudara, Tuhan ingatkan kepada kita untuk terus merendahkan diri. Kerendahan hati. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan kita. Lalu dikatakan juga, Tuhan katakan mengikatkannya pada pinggangnya, dia mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, ketika seorang hamba pada zaman itu, ketika dia menjadi hamba, dia itu simbolnya adalah mengikatkan kain di pinggangnya, yang artinya bahwa dia ini siap untuk kerja, siap untuk melayani. Nah, yang kedua pesan di sini adalah ketika mengikatkan pinggangnya adalah berbicara mengenai Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus memberikan sebuah teladan, ayo kita saling melayani, ayo kita saling mengasihi. Waktu saya baca ayat ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Ternyata Bapak Ibu, kita ini tidak bisa sendiri menghadapi pandemik ini. Setuju? Kita tidak bisa sendiri saudaraku untuk kita menghadapi setiap masalah problema yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Yang artinya kita butuh orang lain, kita butuh sesama untuk kita saling memperhatikan. Sudah kemarin saya divaksin, saya berkata, aduh kita bisa masuk berdua nggak ya, bisa barengan nggak ya? Karena saya takut divaksin, saya bilang Bu Feriani, Bu saya takut divaksin, bisa nggak nomornya barengan sama saya? Terus saya divaksin, ibu di sebelah saya gitu. Ternyata saudara, dalam berbagai hal saudara, Tuhan ingatkan kita tidak bisa sendiri. Saling melayani, saling berbagi, saling memperhatikan. Nah, ini adalah pesan Yesus untuk kita para murid-muridnya saudara. Lalu dikatakan lagi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, sebenarnya simbol membasuh kaki murid-muridnya ini mengingatkan kita bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib saudara, maka darahnya akan membasuh dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kenapa pentingnya kita menjadi murid Yesus hari-hari ini? Bahwa ternyata saudara, Tuhan sangat tahu apa yang akan kita hadapi hari-hari ini. Oke, yang pertama sekarang saudara. Disciple, menjadi murid. Apa yang pesan Tuhan dalam Paskah? Ini kita masuk dalam minggu-minggu Paskah gitu ya saudara ya. Apa yang menjadi pesan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara? Yang pertama adalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lihat gambar di depan saudara. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus bersama siapa? Bersama murid-muridnya. Dalam kesedihan dikatakan bahwa peluhnya seperti bulir-bulir darah. Itu dikatakan stres yang sangat sehingga sampai mengeluarkan darah. Kalau saya berbicara tentang murid, saya mau katakan gini, apakah ketika sahabatmu dalam keadaan stres tertinggi,
kita ada bersama dengan Dia? Apakah ketika orang-orang terdekat kita mengalami aniaya, mengalami penderitaan, apakah kita sebagai orang terdekatnya, kita ada bersama-sama dengan mereka? Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia sampai berkata 2 kali ya saudara kepada murid-muridnya. Tak sanggupkah, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ini memberi makna yang begitu dalam. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus sangat tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya ketika tidak ada Yesus lagi. Saudara, dikatakan berjaga-jaga, itu jangan tertidur. Ya, jangan tertidur. Jadi secara harafiahnya juga begini. Karena zaman itu tuh hawanya dingin, apalagi tengah malam gitu ya saudara ya. Tengah malam dingin, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita ini tidak bergerak gitu saudara ya. Bisa dikatakan kita ini bisa mati kedinginan gitu saudara. Ya, bisa mati kedinginan, saking dinginnya. Nah, jangan tertidur juga memiliki arti ya. Jangan sampai masalah atau pergumulan itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tertidur. Lalu yang kedua, saat kita putus asa dan kita menyerah. Dikatakan tertidur itu seperti kita tidak lagi punya kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Lalu keasikan hidup dalam kesenangan duniawi sehingga melupakan Tuhan, tertidur. Jadi karena semuanya ada, semuanya melimpah, ada banyak hal, kita dalam kemewahan, dalam kesenangan. Kadang kita tertidur, kadang kita lupa bahwa kita butuh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu di mana ketika kita menghadapi masa-masa sulit, di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita, Tuhan hanya pesan satu kepada murid-muridnya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu apa saudara? Jangan kita jatuh dalam pencobaan. Yuk. Apa kata Alkitab tentang pencobaan? Ada yang berkata, saudaraku, pencobaan datang dari iblis. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Ya, yang pertama datang dari iblis, ya. Bujukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang menggoda manusia sehingga jatuh di dalam dosa. Lalu yang kedua, pencobaan datang karena keinginan diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, yang saya bold apa saudaraku, ingin kaya. Itu dari keinginan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini kita harus waspada. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, itu juga berarti Yesus sedang berkata kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Oke, kita lihat saudara. Next. Nah, kira-kira ini fotonya siapa? Ya, sudah ada. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Apa saudaraku? 12 murid Yesus. Dia berkhianat dan menyerahkan Yesus. Ada pertanyaan saudara, Yudas Iskariot masuk surga apa enggak? Ya saudara ya. Jadi kenapa saudara Yudas menjual Yesus? Ya, tadi ayatnya pencobaan itu datang dari diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 9 tadi ayat yang saya baca. Karena ingin kaya, maka ayat 10 dikatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Jadi ternyata saudara, Yudas dicobai oleh dirinya sendiri. Dia ternyata murid Yesus, dia sebagai bendahara gitu ya saudara ya. Nah, tadi yang saya tanyakan di awal, Yudas masuk surga apa enggak saudara? Ada yang berkata enggak lah, karena Yudas kan berkhianat gitu ya, jadi masuk neraka gitu. Ada yang bilang, loh kalau Yudas enggak ada Yudas, oke next Pak. Nah kalau enggak ada Yudas, Yesus tidak masuk dalam proses ditangkap, lalu jalan salib, lalu disalibkan. Kalau nggak ada Yudas nggak ada. Jadi dikatakan Yudas itu adalah part of the plan. Nah, bagian dari rencana keselamatan. Yohanes 13 ayat 18 sampai 19. Ayo baca ayatnya saudara. Yesus berkata gini, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Saudara mengerti ayat ini? Ternyata Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Yesus sudah tahu bahwa salah satu dari muridnya akan menyerahkan dia, akan berkhianat. Jadi jawabnya saudara, Yudas masuk surga apa enggak? Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ayatnya saya baca aja saudara ya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu, belum Pak. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Apa saudara? Gak apa-apa deh Pak, buka Matius 27 ayat 3 sampai 5. Ayo kita lihat nanti Yudas masuk surga apa neraka. Matius 27 ayat 3 sampai ayat 5. Ya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Lanjut ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, saudara, kalau menggantung diri jelas Yudas masuk neraka. Tapi ada tulisan, maka menyesalah ia. Sebenarnya saya mau berkata gini saudara. Yudas mau masuk surga atau masuk neraka, itu biar haknya Tuhan saja saudara. Tapi Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 tadi Pak Widi sudah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi artinya hari ini yang pertama Tuhan ingatkan kita, kalau kita sempat jauh dari Tuhan, kalau kita kadang tergoda dan jatuh dalam pencobaan karena keinginan diri sendiri, maka segeralah menyesal dan bertobat dan mengaku dosa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Mari yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, next lagi. Nah, saudara lihat lagi, siapakah Yudas? Nah, ternyata Yudas saudara itu dalam Markus 14. Ya. Siapakah Yudas? Yudas ini saudara, ketika Yesus berada di Betania, jadi waktu itu Yesus sedang makan di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah itu dicurahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, waktu Yesus bersama murid-muridnya, ada satu murid yang berkata gitu. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu.
Saudara, ternyata kalau saudara lihat Alkitab ini, memang dari pertamanya itu Yudas memang apa-apa hitungan gitu saudara ya. Ya, makanya ada lagu sekolah minggu, berkat Tuhan jangan dihitung ya. Jangan hitung-hitungan sama berkat Tuhan. Juga jangan hitung-hitungan dengan memberi buat Tuhan. Katakan amin saudara. Juga kenapa Yudas, saudara enggak pernah kenapa Yudas ya? 12 murid Yesus makan bareng Yesus, tidur bareng Yesus, pelayanan bareng Yesus. Kenapa kok bisa berkhianat? Ternyata dalam satu ayat lagi kalau kita baca Markus 26 saudara. Yudas tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yudas memanggil Yesus sebagai Rabi. Rabi itu guru. Rabi. Yudas tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan adalah juru selamat. Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup. Tidak pernah. Makanya saudara, ternyata jangan kita masuk dalam pencobaan. Kenapa? Mari kita punya iman kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus sebagai guru, tapi Dia adalah sebagai Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan dalam rumah tangga kita, Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Yuk kita lihat lagi, siapa murid Yesus? Hari ini kita tentang murid. Ya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan dombaku dan tercerai-berai. Lalu ayat 33 berkata, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Siapa saudaraku? Petrus. Ya. Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau menampi kamu seperti gandum. Lihat, pencobaan datang dari mana saudara? Datang dari iblis. Simon Petrus, Simon itu dalam bahasa aslinya adalah buluh saudara, buluh yang mudah terkulai. Tetapi Yesus tidak pernah memanggil Simon, tapi Yesus memanggilnya Petrus, yaitu batu karang yang teguh. Petrus adalah murid Yesus, saudara. Saya mau menekankan begini. Waktu Yesus ada di danau, waktu murid-muridnya melihat, hantukah engkau? Lalu Yesus berkata, ini aku Tuhan, mendekatlah kepadaku. Siapa yang pertama jalan di atas air saudara? Petrus, murid Yesus. Dia jalan di atas air. Petrus itu adalah leader ketika dia berkata, waktu ada angin sakal, Petrus berkata, tidakkah Tuhan, tidakkah engkau ketika Petrus berkata bahwa apakah nanti kami binasa gitu ya? Apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Jadi Petrus itu vokal saudara, Petrus itu sebagai leader. Tetapi saudaraku, kenapa pada detik-detik terakhir ketika Yesus ditangkap, Petrus bisa dicobai ya oleh iblis. Saya ingatkan hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Walau meskipun kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, mungkin seakan-akan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Seperti Petrus saudara, dia udah menjadi leader, dia sebagai vokal. Nanti terakhir, sebenarnya saudaraku waktu Yesus ditangkap, ada dua murid yang bersama-sama dengan Yesus. Petrus dan Yohanes, yang lainnya udah kabur saudara, murid-murid yang lain. Jadi ingat, walau kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu
Jangan kita jatuh dalam pencobaan. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana dengan murid Yesus? Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri adalah tidak memikirkan hidupnya atau hak yang harus diterima, menderita untuk sesuatu yang layak diperjuangkan, memiliki kerelaan untuk hidup seperti teladan Kristus. Saya akan mencontohkan saudaraku ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi ternyata yang kedua saudaraku sebagai murid Yesus adalah ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, ketika kita sedang diperhadapkan pada sebuah keputusan yang besar, hari-hari ini memang saudara ada banyak keputusan besar yang harus kita ambil. Apakah itu di dalam pekerjaan? Apakah itu juga di dalam pelayanan? Lihat, hendaklah kita ikut berdoa seperti Yesus. Bukan untuk kehendakku, tapi jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi tidak berbicara mengenai apa kepentingan bagiku. Menderita di sini bukan membuat orang celaka, saudara, tetapi sebuah proses menyangkal diri untuk kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Bagaimana Yesus memberikan sebuah teladan bahwa ia telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya sehingga taat sampai mati. Kehendak Tuhan yang jadi. Demikian juga dengan kita, saudara, hari ini sebagai murid Yesus. Makanya saya suka senang sekali kalau ada satu tulisan berkata gini, orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, orang yang paling tenang hidupnya itu adalah orang yang mengerti bahwa semua yang terjadi ini adalah seizin dari Tuhan. Jadi kita tidak usah terlalu saudara ya, memaksakan kehendak kita, tapi kita berkata, Tuhan selaraskan kehendakku. Biarlah kita punya pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus. Oke, next lagi. Nah, tawaran Yesus kepada kita, Matius 11 ayat 28. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan ini kepada kita, saudara. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, mari kita sampai pada satu level kekristenan yang seperti ini. Sehingga apa? Ketika kita belajarlah kepadaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti artinya kalau jiwa kita tidak tenang hari-hari ini, kita sedang jauh dari Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kita tenang, saudara, maka kita lihat apa tawaran Yesus. Belajarlah kepadaku, pikulah kuk. Kuk ini berbicara apa, saudaraku? Seperti kekang ya, supaya teratur jalannya. Jadi itu dipasang di leher gitu ya, saudara, sebagai kekang. Supaya kita apa? Supaya kita ini taat kepada tuannya, ya, di dalam kendali tuannya. Ya, dari zaman dulu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan apa yang dia lihat, diajarkan kepada muridnya. Ya, pikulah kuk, ya, pakai kuk. Ya, dikatakan gini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan
yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ingat, kalau hari-hari ini kita hidup dalam ketetapan Tuhan, sepertinya capek, sepertinya tidak bisa Tuhan, susah ikut ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi hari ini yang kedua, mari kita belajar dari ketetapan-ketetapan Tuhan kita. Oke, next. Jadi next lagi Pak, sekali lagi. Nah, bicara mengikut Yesus. Jadi ada satu tokoh saudaraku, pada akhir tahun 1863 di Wales Selatan, seorang ibu ketika dikejar-kejar oleh musuh, berjalan kaki sambil menggendong bayinya mencari tempat untuk berlindung. Tiba-tiba datang badai salju menyerang sang ibu dan bayinya. Karena hebatnya badai tersebut, tidak seorang pun yang berani keluar untuk menolong mereka. Sang ibu tidak lagi mempedulikan keselamatannya, ia hanya menginginkan agar bayinya dapat selamat walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Bayi tersebut kemudian bertumbuh dewasa dan menjadi seorang negarawan besar. Siapa saudara? Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George. Iya, lihat, seorang ibu yang menggendong bayinya, dia sangat mengerti tentang arti sebuah pengorbanan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia tahu bahwa arti sebuah pengorbanan memberikan nilai hidup tersendiri bagi kita. Demikian juga dengan ibu ini, ketika dia mengerti arti sebuah pengorbanan, maka itu membuat dia mengerti nilai sebuah hidup. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan apa yang sedang engkau lakukan untuk pekerjaanmu? Pengorbanan apa yang engkau lakukan untuk pemulihan rumah tanggamu? Pengorbanan apa yang kau lakukan untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu? Ingat, pengorbanan yang engkau berikan memberikan nilai kehidupan yang besar. Yesus hari ini mengingatkan kita saudara, apa yang telah dia korbankan supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang terakhir sekarang saudara, yang terakhir. Yang terakhir, saudara ingat 3 hal ya. Mengikuti teladan Kristus. Tadi yang pertama adalah jangan jatuh dalam pencobaan. Kita tetap kuat walaupun kita tidak melihat apa yang akan terjadi, tapi kita tetap berharap. Lalu yang kedua adalah menyangkal diri dan memikul salib, berbicara mengenai arti sebuah pengorbanan. Jadi saudara yang sering berkorban, saudara yang sering berkorban, ingat ada nilai yang saudara perjuangkan. Amin. Lalu yang terakhir, yang ketiga saudara, teladan apa yang Tuhan mau berikan? Yohanes 13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi saudara, kalau saudara lihat lukisan Yesus dalam perjamuan makan malam, ada satu lukisan yang menunjukkan bahwa ada satu murid Yesus yang bersandar pada Yesus ya. Ayatnya ini yang bersandar dekat kepadanya adalah Yohanes, saudara. Yohanes. Jadi waktu Yesus sampai di Bukit Golgota, ya, waktu Yesus disalibkan, dari 12 murid Yesus itu satu Yudas berkhianat, semuanya pada pergi semua. Yang kedua, ya tinggal hanya ada 2 murid, yaitu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus lihatnya dari jauh saudara ya, meskipun dari jauh ya dia menyangkal Yesus selama 3 kali, Petrus. Dan yang menyaksikan Yesus yang kedua adalah Yohanes. Ayatnya di mana? Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes.
Nah, artinya apa saudaraku yang ketiga? Kalau saudara mau disebut sebagai murid Yesus, mari kita bersandar dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita disebut sebagai murid Yesus adalah ketika kita terus dekat dan Yuk next lagi Pak. Nah, kenapa Petrus dan Yohanes saudara? Ternyata dari 12 murid Yesus itu yang menjadi spesial adalah Petrus dan Yohanes. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Jadi yang terakhir saudaraku ingat, waktu Petrus dan Yohanes dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Itu artinya apa? Ketika kita menjadi murid yang dekat dengan Yesus, murid yang tetap setia mengiring Yesus, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Maka hari ini ambillah sebuah komitmen untuk lebih lagi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dan kita kedapatan menjadi orang-orang yang setia dan siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Kau tunjukkan kasih setia, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
kerendahan hati jika tidak ada orang yang merendahkan kita. Kita tidak akan pernah mengerti apa itu kasih jika kita tidak pernah belajar mengampuni. Kita tidak pernah mungkin mengenal kelemah lembutan jika tidak ada orang yang menyakiti kita. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masuklah dalam proses pembentukan karakter. Masuklah dalam proses pembentukan Tuhan. Karena kita adalah murid. Kita sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk kita menjadi murid yang setia, murid yang tidak mudah jatuh dalam pencobaan, murid yang tetap kuat ketika detik-detik terakhir kita harus mengambil keputusan yang berat. Kita kedapatan sebagai murid yang terus bersandar kepada Yesus. Hari-hari ini tidak mudah buat kita. Dalam gereja juga, dalam pelayanan kita juga. Ada banyak hal yang tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan mau kita dibentuk sebagai murid Kristus. Kita teguh berdiri dalam pendirian kita, iman kita di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat kita dipermuliakan oleh Tuhan. Kalau kita adalah murid Yesus yang setia. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan telah setia kepada kita. Bahkan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku berdoa di dalam hatimu. Tuhan, jadikan aku murid. Tuhan, jadikan aku murid Yesus, murid Kristus yang berintegritas, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hari ini aku berdoa untuk setiap murid-murid Yesus yang ada di gereja ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah teguh berdiri. Kakimu jangan goyah. Pandanglah terus kepada salib Kristus. Engkau yang ada di rumah-rumah, mungkin engkau yang sedang sakit. Engkau yang baru divaksin, engkau demam, lihat. Ini adalah kita sedang masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Engkau yang mungkin sedang mengalami penderitaan, aniaya, alami. Hadapi itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebab sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya kita mau berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Tuhan, aku akan terus memandang kepada salib Kristus. Tuhan, aku percaya Engkau menggandeng aku dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan atas kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.